Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi dari pajak yaitu tentang PPh pasal 23. Di Indonesia, pajak memiliki posisi penerimaan yang paling besar dari sektor pajak. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai peran signifikan dalam membiayai keseluruhan pengeluaran negara. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak sebagai penerimaan dan sumber utama khas. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Handayani, SEMAKK. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, inilah video dari kami. Sebelum masuk ke pembahasan materi yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hadjatul Multi Hidayah. Lalu yang berikutnya ada Kasih Darmalina Putri. Lalu ada Sarah Nur Afifah. Berikutnya ada Yuri Febrianingsi. Dan yang terakhir ada Johan Ramadan. Pajak penghasilan ketiga adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima, diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. Penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pajak PPh pasal 23 diantaranya yaitu yang pertama dividen. Dividen yaitu terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPh. Yang kedua yaitu bunga terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh. Yang ketiga yaitu royalti terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf H PPh Undang-Undang PPh. Yang keempat yaitu hadiah dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah selain dikenai pajak PPh 21. Yang kelima yaitu sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Yang keenam yaitu imbalan sehubungan dengan jasa seperti jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tapi PPh pasal 23, adapun subjek pajak pada dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang dipotong oleh pihak yang membayarkan. Pemungut atau pembasang PPh pasal 23 diantaranya yaitu pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga itu penyelenggara kegiatan, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang kelima yaitu bentuk usaha tetap, yang keenam yaitu orang pribadi sebagai seperti memiliki jabatan seperti dokter, akuntan, arsitek, notaris, pejabat membuat akta tanah kecuali camat, pengacara yang melakukan pekerjaan bebas. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu ada dividen, yang kedua yaitu ada bunga termasuk premium dan diskonto, yang ketiga yaitu ada royalti, yang keempat yaitu ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan. Yang kelima yaitu ada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang keenam yaitu ada imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau utang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan Komenditer. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha. PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan. Yang pertama ada tarif 15%, dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Lalu juga ada tarif 2%, dikenakan atas penghasilan berupa sewa, imbalan jasa yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21.
Pengenaan PPh atas dividen juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20%. Lalu dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 10%. Lalu juga ada dividen selain memenuhi ketentuan yang saya sebutkan barusan itu dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu mengenai pengenaan PPh atas bunga juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bunga yang diterima oleh wajib pajak di luar negeri dikenakan tarif sebesar 20%. Lalu bunga berupa obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia juga dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu ada bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah juga dikenakan tarif sebesar 20%. Lalu juga ada bunga yang diterima oleh anggota koperasi simpanan dengan jumlah melebihi 240.000 sebulannya akan dikenakan tarif sebesar 10%. Lalu bunga pinjaman selain memenuhi ketentuan yang saya sebutkan barusan akan mengenai tarif seperti biasa yaitu 15%. Lalu mengenai pengenaan atas sewa juga dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%. Lalu mengenai sewa selain tanah atau bangunan seperti sewa kendaraan, sewa alat-alat berat, mesin, dan lain-lainnya akan dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu pengenaan PPh atas hadiah juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hadiah undian dikenakan tarif sebesar 25%, hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dengan tarif 20%, dan hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu mengenai pengenaan PPh atas imbalan jasa juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif sebesar 20%. Imbalan jasa diterima oleh wajib pajak badan dikenakan tarif sebesar 2%. Lalu jika penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 tersebut ternyata tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif sebesar 100%, lebih tinggi dari tarif yang sebenarnya. Dasar pengenaan pajak pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentase tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garing PMK titik 03 garing 2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir tahun yang dilakukan pembayaran pada akhir bulan tertanggal penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pemberi oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan lagi ini ganggu aja. Yang ketiga yaitu pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan. Yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Ini ganggu banget. Akuntansi pajak pasal 23. Contoh yang pertama, PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultasi dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Adapun jurnal PPh 23 atas imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera kepada CV Indah yaitu debit kas sebesar 19.600.000, debit PPh 23 dibayar di muka sebesar 400.000 dan kredit pendapatan jasa konsultasi sebesar 20 juta rupiah.
Contoh kedua yaitu rapat umum pemegang saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. Dan PT Perkasa memiliki 10% saham di PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 10% dari 3 miliar yaitu 300 juta. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong adalah 15% dari 300 juta yaitu 45 juta. Adapun jurnal akuntansinya yaitu debit piutang dividen sebesar 255 juta, debit PPh 23 dibayar di muka sebesar 45 juta, dan kredit pendapatan dividen sebesar 300 juta. Lalu kita akan masuk ke bagian pengisian formulir PPh Pasal 23. Yang pertama itu ada formulir bukti pemotongan PPh Pasal 23. Yang pertama ada nomor bukti pemotongan PPh Pasal 23. Lalu isi NPWP wajib pajak yang dipotong. Lalu juga isi nama wajib pajak, alamat wajib pajak, dan jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Lalu juga mengisi jumlah total penghasilan bruto dan PPh yang dipotong, dan mengisi juga terbilang dari jumlah PPh yang dipotong. Lalu isi tempat dan tanggal pengisian bukti pemotongan, lalu mengisi NPWP pemotong pajak, dan mengisi nama pemotong pajak, dan yang terakhir mengisi tanda tangan, nama, dan cap pemotong pajak. Selanjutnya ada daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23. Di dalam daftar ini terdapat NPWP-nya, lalu ada namanya, lalu juga ada bukti pemotongan, di mana di sini ada nomor dan tanggal. Tanggalnya ini yaitu tanggal wajib pajaknya itu membayar, lalu ada isi nilai objek pajaknya dan PPh yang dipotongnya. Di bagian bawah terdapat jumlah, yaitu jumlah nilai objek pajak dan jumlah seluruh dari PPh yang dipotong. Lalu juga ada bagian pemotong pajak atau kuasa wajib pajak. Jadi ini dicentang salah satu, misalnya dicentang pemotong, maka isikan namanya dan NPWP-nya, lalu isi tanggalnya dan tanda tangannya. Lalu masuk ke surat setoran pajak. Yang pertama yaitu mengisi nama NPWP dan nomor NPWP beserta alamatnya. Lalu mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Lalu mengisi masa pajak pada tanggal pembayaran. Misalnya bulan November, maka disilang di bawah tulisan November. Lalu tahun pajaknya misalnya 2016. Lalu mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong. Lalu mengisi tempat dan tanggal pengisian bukti pemotongan, dan mengisi nama pemotong pajak, lalu tanda tangan, nama, dan cap pemotong pajak. Selanjutnya ada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 23. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. Di bagian judul, beri tanda X atau tanda silang di antara dua pilihan yang ada sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian A, mengisi identitas wajib pajak, mengisi tanggal masa pajak. Bagian B, wajib pajak menyampaikan SPT atas transaksi yang terutang PPh Pasal 23. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada pajak penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong, lalu isi jumlah dan terbilangnya. Lalu yang kedua ada PPh Pasal 26 yang telah dipotong, ini di skip saja. Lalu bagian C, beri tanda X atau silang dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang telah tersedia. Untuk lampiran surat kuasa khusus bermateral digunakan oleh bukan pemungut pajak atau wajib pajak. Lalu pada bagian D, beri tanda silang atau X pada kotak
sesuai dengan membubuhkan nama lengkap dan NPWP yang bersangkutan dan tanda tangan serta cap perusahaan. Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT.